Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lagi viral berita terkait bahwa Ustadz Khalid Basalamah diperiksa oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi. Jadi banyak media-media yang memberitakan beliau seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah itu terduga melakukan tindak korupsi terkait masalah kuota haji. Kalau dilihat teman-teman, bahwasannya Ustadz Khalid itu memang punya travel, namanya Hud Travel kalau nggak salah namanya ya, Hud Travel. Namun apakah benar? Ya, beliau terlibat dalam dugaan kasus korupsi kuota haji. Tentu ini teman-teman akan membawa angin segar ya bagi kelompok sebelah ya yang membenci dakwah sunnah, dakwah salafiyah, atau yang mereka kenal dengan Wahabi. Baik teman-teman, kita akan lihat berita di sini di Tempo ya, di berita Tempo. Di media Tempo, KPK periksa Khalid Basalamah di kasus dugaan korupsi kuota haji. Ya, jadi seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah diduga melakukan tindakan korupsi. Kemudian di liputan 6, KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Nah, ini juga ya. Jadi berita-berita seperti ini memojokkan beliau Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian Detik News ya, KPK gali keterangan Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji. Nah, ini mendekati kebenaran teman-teman, mendekati kebenaran, masih jujur ini beritanya. Ya, ketika membawakan judul masih jujur, ini Detik News. Kita lihat Republika. Dari Republika, Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK. Jadi apa sih sebenarnya teman-teman ya yang melibatkan Ustadz Khalid Basalamah terkait masalah dugaan korupsi kuota haji? Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya klarifikasi dari KPK sendiri ya, kita akan lihat. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari KPK sendiri menerangkan bahwasanya Budi menyebut Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif dalam proses klarifikasi. Adapun materi utama yang diklarifikasi berkaitan dengan pengetahuan Khalid terkait pengelolaan ibadah haji. Jadi memang Ustadz Khalid itu kan punya travel teman-teman ya. Dia juga pembimbing travel sekaligus. Tentu beliau punya ilmu, punya pengetahuan, punya keahlian terkait masalah dunia perhajian, pengelolaan haji. Maka wajar dong kalau beliau itu dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi umroh dan haji bernama Uhud Tour. Nah ini nama travel beliau, Uhud Tour, yang didalami terkait dengan pengetahuannya ya terkait dengan pengelolaan ibadah haji, begitu kata Budi. Jadi framing terkait Ustadz Khalid Basalamah ya terlibat kasus dugaan korupsi kuota haji ini keliru teman-teman, jelas salah dan fatal. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah justru KPK meminta keterangan Ustadz Khalid Basalamah terkait pengelolaan ya ibadah haji, karena beliau tentu punya pengalaman ya, punya pengetahuan, punya ilmu ya terkait masalah pengelolaan ibadah haji ya, ibadah haji teman-teman ya. Jadi beliau itu dijadikan saksi ahli ya, akan dimintai keterangan sebagai saksi ahli. Tentunya namanya saksi ahli itu memiliki ilmu, pengetahuan, punya pengalaman dan keahlian khusus di bidang tertentu dan dipanggil untuk memberikan keterangan.
atau pendapat ahli dalam proses persidangan atau penyelidikan. Nah, saksi ahli dapat membantu nanti memberikan klarifikasi atau penjelasan tentang fakta-fakta yang kompleks atau teknis dalam suatu kasus. Mereka diharapkan memberikan informasi yang objektif dan berdasarkan pengetahuan mereka. Ya, ini teman-teman yang terjadi. Jadi bukan, seulangi lagi, bukan Ustadz Khalid itu ya diduga melakukan korupsi terkait dengan pengelolaan kuota haji. Itu tidak benar. Ternyata justru KPK mempercayakan Ustadz Khalid Basalamah sebagai saksi ahli karena beliau punya ilmu di situ, punya keahlian di situ, punya pengalaman di situ dalam masalah pengelolaan terkait masalah kuota haji. Baik teman-teman, kita akan dengarkan penjelasan dari KPK sendiri. Kita akan simak teman-teman ya. KPK klarifikasi Khalid Basalamah di penyelidikan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi penceramah Khalid Basalamah pada hari ini. Pendakwa itu dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji. Ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo di Samarapudi, Jakarta, Senin, 23 Juni 2025. Budi mengatakan Khalid Basalamah menyampaikan informasi yang diketahuinya mengenai dugaan korupsi tersebut. Namun, Budi tidak mengungkap secara rinci isi materi yang diklarifikasi oleh tim penyelidik, sebab pengusutan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Yang didalami terkait dengan pengetahuannya terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu. Katanya, Budi menambahkan, KPK tidak tertutup kemungkinan untuk meminta keterangan dari pendakwa lainnya. KPK membuka peluang kepada pihak siapa saja yang memang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dimintai keterangannya, memintai informasinya sehingga membuat terang perkara ini, kata dia. KPK sebelumnya menyatakan sedang mengusut perkara dugaan korupsi terkait kuota haji. Hal itu dibenarkan oleh PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Ia benar, kata Asep kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025. Namun, Asep belum bisa mengungkap lebih banyak mengenai pengusutan yang dilakukan KPK. Sebab saat ini pengusutan masih dalam tahap penyelidikan. Kayaknya masih lidik penyelidikan, ujar Asep. Berdasarkan catatan, setidaknya KPK telah menerima 5 laporan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan atau kuota haji tahun 2024. Laporan pertama dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu, GAKU, pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yakut Holil dan wakilnya Saiful Rahmat Dasuki. Aduan kedua diterima KPK dari Front Pemuda Anti Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyatakan ada kejanggalan dalam penanganan kuota haji secara sepihak oleh Kemenag RI. Berikutnya laporan datang dari mahasiswa STEMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024. Aduan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, Amalan Rakyat, pada Senin, 5 Agustus 2024. Terakhir, KPK menerima laporan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia, JPI, kepada KPK pada Selasa, 6 Agustus 2024. Nah, itu teman-teman ya. Itu berita yang sesungguhnya. Terkadang begitu teman-teman. Terkadang tulisan dibikin di framing atau dibikin seindah mungkin agar orang terkesan menganggap Ustadz Khalid itu yang melakukan tindak korupsi. Itu sungguh tidak benar teman-teman. Apalagi orang-orang yang membenci dakwah sunnah, membenci dakwah salafiyah pasti akan merasa bangga, merasa sebagai angin segar bagi mereka. Ternyata Ustadz Salafi itu korupsi. Padahal yang jelas-jelas ya, yang telah dijelaskan oleh KPK sebelumnya, justru yang diduga melakukan tindak korupsi ya orangnya lagi kabur ke luar negeri teman-teman ya. Nah, kita akan tunggu aja siapa sebenarnya yang melakukan tindakan korupsi ini. Jadi teman-teman, jangan berburuk sangka kepada dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah
Ya, terkait masalah ini nanti kita serahkan saja kepada KPK siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang nanti akan bertanggung jawab. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.